Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu para narasumber kita yang sudah bergabung sore hari ini. Pak Tulus Abadi, apa kabar? Ini yang kesekian kalinya hadir di Gelora Talks dari Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian ada Pak Arief Prasetyo Adi, ini dari Badan Pangan Nasional ya. Ini Ya, Pak badan Hani. baru Pak Arief ya ini ya. Betul, betul. Badan baru, Bapak. Nah, berarti ini Bapak ini kepalanya yang pertama nih ya. Iya, ini yang pertama, Pak. Per 21 Februari lalu, Bapak. Waduh, ini bersamaan dengan perang di Ukraina ini, Pak. Iya, betul. Februari ya. Selamat bergabung Pak ya di Gelora Talk sore ini. Makasih, Pak Anies Mata. Kemudian ada Pak Riko Marbun. Ini dari lembaga survei Median ya. Selamat bergabung Pak Riko. Waalaikumsalam. Sore hari ini kita akan membahas soal harga ya. Ini sudah beberapa kali juga sebenarnya kita bahas di sini, tetapi pembahasan ini bertujuan memantau situasi di lapangan secara terus-menerus, gitu ya. Terutama karena kita melihat bahwa tren ini, tren kenaikan ini, tren inflasi ini terus naik dan terjadi di seluruh dunia. Walaupun angka absolutnya untuk Indonesia kelihatannya masih lebih rendah dibanding negara-negara yang lain, tapi sebenarnya pertanyaan pentingnya bagi kita di sini adalah antara angka yang kita lihat dengan yang dirasakan oleh publik ini yang ingin kita pertemukan. Karena kenyataannya, dan ini mengapa kita menghadirkan tiga narasumber kita ini dari Lembaga Konsumen, kemudian dari Badan Pangan Nasional, dan dari Lembaga Survei. Apa yang kita temukan di dalam survei tentang perasaan publik atau yang dirasakan oleh publik tentang daya beli mereka, tentang harga-harga yang mereka rasakan. Karena pada akhirnya ekonomi adalah tentang kehidupan sehari-hari, ekonomi ya tentang dapur. Mau seperti apa kita bicara tentang angka-angka makro, pada akhirnya kita harus tetap menguji semua angka itu dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Dan di sini ada sedikit split ya, antara angka inflasi keseluruhan kita yang tadi disebutkan oleh Mbak Mia dari yang disebutkan oleh BI ya. Tadi berapa Mbak Mia tadi? 5%, Berapa? 4,5% lonjakannya. 4,5% yang disebutkan oleh BI, tetapi kelihatannya dalam kelompok sektornya ini mungkin inflasi di sektor pangan mungkin jauh lebih tinggi dibanding angka keseluruhan ini. Mungkin bisa mencapai sekitar 9% ya. Karena itu kita mencoba membandingkan, dan ini nanti pertanyaan paling besarnya akan kita tujukan ke Pak Arief Prasetya ya. Karena saya kira untuk tujuan inilah badan ini diadakan oleh pemerintah ya. Dan begitu juga kita mengundang Mas Tulus di sini, ini untuk yang kesekian kalinya, supaya kita mengcompare data-data ini semuanya antara data ya dari lembaga konsumen dan data dari Badan Pangan, kemudian yang survei yang dilakukan oleh Median ini nanti yang akan kita lihat ya. Tujuan kita dari pembahasan tentang tema ini adalah mencoba melihat split, dan inilah yang sering terjadi antara data makro dengan data sosial yang yang dirasakan secara langsung uh, oleh masyarakat kita gitu. Di mana terjadi perbedaan yang fundamental karena seringkali angka-angka begini kalau kita salah membacanya atau tidak komprehensif membacanya, tiba-tiba ada satu ledakan sosial di luar dari dugaan kita, walaupun kelihatan angka makronya kelihatan bagus di awal. Saya ingat dulu, saya sering mengulang-ulangi ini bahwa
tahun 98 dulu, sebelum krisisnya datang, setiap kali para ekonom bicara tentang ekonomi Indonesia, mereka selalu punya mantra bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tiba-tiba jeblok begitu ya. Nah, dalam situasi yang kita lihat sekarang ini, karena krisis ini terjadi di seluruh dunia dan bahkan di beberapa tempat seperti di Amerika, kita melihat orang bisa sampai antri untuk makanan gitu ya. Ini kan tidak pernah kita bayangkan bahwa di negara yang punya kekuatan ekonomi terbesar di dunia, ada kelompok masyarakat yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah dialog kita pada sore hari ini bisa mencerahkan kita. Gelora Talks ini dibuat untuk memberikan literasi kepada publik. Dan mudah-mudahan insya Allah dialog kita semakin mencerahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua karena dampak dari inflasi yang tinggi ini, khususnya di sektor pangan ini sebenarnya tertutup dengan adanya subsidi ya. Tapi persoalan besar kita nanti, saya ingin menggarisbawahi tadi yang disebut oleh Pak Arief ya. Sebenarnya karena ada faktor geopolitik yang tidak bisa kita kendalikan. Dan sebagian dari pangan kita ini masih impor. Dan karena itu ada kerawanan, terutama ketika nanti kita berhadapan bukan hanya dengan faktor inflasi ya, tapi juga faktor currency ya, faktor mata uang ya. Ini kan trennya penguatan dolar ini akan tinggi dan kita masih ada di dalam sistem ini, sehingga ada faktor harga bukan hanya disebabkan oleh faktor disrupsi disebabkan oleh konflik atau perang, tapi juga ini ada faktor mata uang yang setiap saat dua-dua faktor ini tidak ada dalam kendali kita. Sehingga kita perlu menghitung bahwa dengan kapasitas fiskal pemerintah yang sebenarnya relatif sangat terbatas, kemampuan kita mensubsidi ini kan juga ada limitnya Pak Arief ya. Iya kan? Begitu betul, nanti di atas bulan-bulan 9 nanti ketika harga BBM ini naik, harga energi naik lagi lebih tinggi daripada yang sekarang, dan kelihatannya tren ke arah itu ini kan makin naik ya. Tren ke arah itu makin naik, sehingga kemampuan subsidi pemerintah ini akan ada di satu titik di mana bisa terjadi crash. Sekarang kita masih bisa mensubsidi ini karena seperti dalam Gelora Talks pada pekan lalu, kita masih mendapatkan windfall dari harga batu bara dan sawit ya. Jadi masih ada durian runtuhnya ini kan, masih ada windfall-nya gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusi yang tadi disampaikan Pak Arief yang menurut saya ini sangat fundamental ya. Yaitu solusi tentang cadangan pangan ya. Artinya begini, ide ini ide kampung sebenarnya nih Pak Arief nih ya. Pada akhirnya kan orang perlu makan, ya kan? Iya. Iya. Artinya barang harus tersedia. Kalau tidak terjangkau, pokoknya orang harus sampai kepada masyarakat kan. Soal bagaimana kita mengatasi harga, bisa dengan subsidi, bisa dalam bentuk yang lainnya kan. Kira-kira di solusi ini yang menurut saya, ini dalam jangka pendek, saya mendukung ide ini, dan ini perlu dipikirkan secara sangat serius oleh pemerintah. Walaupun nanti dalam jangka menengah dan jangka panjangnya pada akhirnya kita harus punya roadmap ketahanan pangan. Saya punya ide begini Pak Arief ya, dan ini Pak Riko juga mungkin ini kita bisa melihatnya. Tren ekonomi global ini disebabkan oleh faktor konflik global yang tidak terkendali, dan trennya semakin ke sana. Kemungkinan perang dalam skala yang lebih besar juga semakin besar. Ini akan memaksa setiap negara untuk membangun apa yang saya sebut sebagai pasar domestik yang terintegrasi. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan isu proteksionisme gitu ya, tetapi lebih kepada sisi ketahanan.
nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi kepada pasar domestik yang terintegrasi ini memaksa kita, tadi kalau Pak Arief menyebutkan ada 4 item di sembako kita yang masih impor dan ini sangat volatile ya. Seharusnya kita memang harus punya orientasi bahwa di sektor pangan misalnya, negara sebesar Indonesia ini seharusnya memang ini merdeka betul dalam hal ini gitu. Mestinya merdeka betul di sini. Artinya kalau misalnya sektor pangan ini bisa kita amankan di satu sisi secara domestik, kita tinggal deal-kan dengan persoalan energi selanjutnya kan. Karena kita kan masih importir dalam hal ini ya. Ini kita perlu pikirkan solusinya yang lain. Tapi yang paling ada dalam jangkauan kita ini pada dasarnya adalah sektor keamanan pangan, ketahanan pangan ini sebenarnya ada dalam jangkauan kita. Ini kan yang lebih diperlukan ini adalah political will, iya kan? Lebih ke arah itu pada dasarnya. Nah, ide ini saya kira Pak Arief ini perlu kita kembangkan, perlu dimatangkan. Saya mendukung ini karena di samping nanti yang tadi disebutkan oleh Pak Tulus tadi soal ide ketahanan pangan ya. Sebab ini melengkapi ide yang kita di Gelora ini yang kita kembangkan nanti, ide arah ekonomi ke depan ini adalah bagaimana menjadikan Indonesia, karena size-nya secara demografi, secara geografi ini size yang sangat bagus gitu ya. Kita kan tidak sama dengan Singapura misalnya gitu ya. Ini kan yang paling terhantam dalam situasi konflik seperti ini negara yang basisnya jasa. Iya kan? Dan dalam situasi perang seperti ini seringkali komoditas itu jauh lebih penting daripada uang. Iya kan? Dan negara kita, negara sebesar Indonesia ini bisa sangat merdeka dalam hal itu sebenarnya. Pertama, kita tidak terlibat dalam konflik secara langsung. Yang kedua, ukuran demografi kita, ukuran geografi kita memungkinkan kita membuat satu pasar domestik yang terintegrasi. Kita tidak perlu menyebut ini proteksionisme, tetapi ini cara kita mengamankan diri sendiri dalam situasi global yang sangat tidak menentu saat ini. Tapi catatan dari Pak Riko tadi menurut saya ini sangat penting bahwa angka makro kita yang kelihatan masih baik ini pada dasarnya tidak seperti itu betul yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Urusan dapur kita ini, rumah tangga kita ini sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang kita duga. Memang ada ada usaha subsidi sekarang ini, tapi kita juga perlu mengantisipasi limit fiskal dari pemerintah dalam soal subsidi itu tadi. Ya. Memang ini diperlukan satu kemampuan navigasi di tengah situasi yang sangat kompleks seperti sekarang ini. Saya kira gitu, Mbak. Ya, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada 3 narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Pak Arief, Pak Tulus, dan Bang Riko Marbun ya. Kita semua bersyukur bahwa inflasi kita kalau dibanding dengan negara lain memang masih relatif lebih baik. Tapi kalau kita melihat daya tahan psikologis publik kita yang terlihat dalam survei yang disampaikan tadi oleh Bang Riko Marbun tadi, bahwa 85% lebih masyarakat merasakan betul tekanan hidup ini. Angka ini bukan angka yang kecil. Saya membayangkan bahwa inflasi yang ditahan dengan subsidi ini, jika suatu waktu ini dilepas karena daya tahan fiskal pemerintahnya tidak kuat, terutama ketika windfall kita ini tidak ada lagi, saya membayangkan bahwa dengan angka inflasi segini saja, daya tahan publik ini sudah seperti ini. Akan seperti apa kira-kira ambruknya daya tahan psikologis publik itu ketika inflasinya naik lebih tinggi daripada yang sekarang, seperti yang kita lihat di negara-negara lain. Karena itu saya selalu mengingatkan sejak awal Gelora Talks ini kita adakan bahwa rute krisis ini dari pandemi kepada krisis ekonomi, sekarang ada perang, ini akan berlanjut menjadi krisis sosial yang bisa mengubah konfigurasi politik kita secara keseluruhan.
rute ini akan tetap ada di bulan-bulan yang akan datang, dan karena itu kita perlu betul mengantisipasi bahwa bahkan dengan inflasi seperti yang kita anggap masih jauh lebih baik dibanding negara lain, daya tahan psikologis publik kita sudah sampai sebegini, 85% mereka merasakan betul beratnya tekanan hidup akibat kenaikan harga-harga ini. Saya kira diskusi kita sore ini sangat mencerahkan tadi ya, terutama yang disampaikan tadi oleh Pak Arief. Terima kasih banyak ini, karena ini memberikan penjelasan yang sangat bagus, dan juga tadi dari Pak Tulus ya. Jadi dari dua sisi ini kita melihat, dan kemudian potret masyarakat yang kita lihat melalui survei tadi ini, kita ini di antara satu sisi kita syukur karena ini masih lebih baik dibanding negara lain, tetapi kita ini ada dalam kondisi was-was, karena dengan segini saja tekanan emosinya itu sudah luar biasa bagi masyarakat. Dan ini pesan yang sangat penting untuk saya sampaikan, bahwa kita harus berusaha mencegah supaya krisis ekonomi ini tidak berubah menjadi ledakan sosial yang bisa merugikan kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mia sebagai host dan 3 narasumber kita, Pak Arief, Pak Tulus, dan Bang Riko. Juga kepada teman-teman media yang mengikuti acara ini dengan sabar melalui Zoom, serta seluruh sahabat Gelora yang mengikuti acara ini melalui platform sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.